Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Astuti Samosir, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Penelitian Pendidikan Bahasa dan teman-teman R6E yang saya banggakan yang telah memberikan waktunya untuk presentasi kami pada hari ini. Perkenalkan, saya Vera Resti Juana dengan NPM 2019-2150525 sebagai moderator dari kelompok 2 yang beranggotakan Alisa Masita Devi, Fitri Nuryantika, Nadia Dewi Febriani, dan Syarifah Nadia dengan materi, topik, dan judul penelitian pendidikan bahasa. Silakan disimak. Saya Fitri Nuryantika dengan NPM 2019-2150507 akan menjelaskan mengenai penelitian bahasa. Nah, penelitian bahasa pada dasarnya adalah meneliti fenomena-fenomena kebahasaan yang ada dalam masyarakat pengguna bahasa tersebut. Nah, fenomena-fenomena inilah yang dikumpulkan oleh peneliti bahasa untuk diberi makna, sehingga ditemukan kaidah-kaidah kebahasaan yang bersifat spesifik dan universal. Saya Alisa Masita Devi akan membacakan tentang penelitian pendidikan bahasa. Penelitian pendidikan bahasa dapat diartikan sebagai proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan dan pemecahan masalah bidang pendidikan melalui metode ilmiah, baik dalam pengumpulan dan analisis datanya, serta membuat rumusan generalisasi berdasarkan penafsiran data dalam bidang pendidikan bahasa tersebut. Selanjutnya adalah topik. Topik menjadi bentuk kata serapan dari bahasa Yunani, yaitu topoi, yang arti umumnya adalah tempat landasan dalam tulis-menulis. Topik adalah suatu isu atau pokok pemikiran yang sifatnya masih umum dan abstrak. Pada dasarnya, topik merupakan pokok pembicaraan dalam keseluruhan tulisan yang digarap sebagai landasan yang dapat dipergunakan oleh seorang penulis dalam menyampaikan pemikirannya. Selanjutnya ada topik penelitian. Pada saat seseorang merencanakan suatu penelitian, dia mempunyai topik penelitian yang terangkum dalam masalah penelitian atau pertanyaan-pertanyaan penelitian. Topik penelitian adalah pedoman berjalannya riset dengan harapan setengah dari penelitian akan berhasil. Topik harus diutarakan dengan baik dan harus mudah dipahami dalam judul penelitian. Howe Opik menyebutkan bahwa topik penelitian ialah landasan dasar yang harus dimiliki sebelum langkah penelitian dilakukan. Hal ini menyangkut pada proses syarat terbentuknya wacana percakapan yang baik dan secara sistematis dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas penelitian yang akan dilakukan. Saya Vera Resti Juana dengan NPM 2019-2150525 akan menjelaskan mengenai beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam memilih topik. Nah, yakni topik ini harus bermanfaat dan layak dibahas. Bermanfaat berarti pembahasan topik tersebut akan memberikan sumbangan nih bagi pengembangan ilmu dan profesi. Sedangkan layak dibahas ini sesuai dengan bidang yang ditekuninya. Selanjutnya, topik dikenal dengan baik. Jadi, penulis ini harus mampu menguasai dan memahami topik tersebut. Selanjutnya, topik ini cukup menarik. Nah, bagi penulis, topik yang menarik ini akan memotivasinya untuk mencari data dan menyelesaikan masalah penelitian dengan baik. Sedangkan bagi pembacanya ini, topik yang menarik ini akan mengandung minat untuk membacanya. Selanjutnya, bahan yang diperlukan untuk pembicaraan topik tersebut diperoleh dan cukup memadai. Jadi, bahan-bahan yang relevan dan memadai ini dapat dengan mudah dicari di perpustakaan, baik itu pribadi, perpustakaan kampus, maupun perpustakaan kota. Selanjutnya, topik ini tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Kenapa? Karena topik yang terlalu luas ini dikhawatirkan tidak memberi kesempatan nih kepada penulis untuk membahas masalah secara mendalam, sedangkan kalau terlalu sempit, ini kurang berguna untuk pengembangan ilmu.
Nah, selanjutnya topik yang dipilih sebaiknya ada 3 hal, tidak terlalu baru. Kenapa? Karena khawatir akan menjadi hambatan dalam mencari bahan-bahan penunjang atau data-data yang relevan. Yang kedua, tidak terlalu teknis karena yang terlalu teknis ini kurang menonjolkan segi ilmiah. Sedangkan yang ketiga, tidak terlalu kontroversial karena tulisan semacam ini akan menimbulkan permasalahan bagi penulisnya. Nah, setelah sudah memperoleh topik, ternyata penulis ini belum bisa membuat tulisan. Kenapa? Karena ia harus menetapkan maksud dan tujuannya menggarap topik tersebut. Jadi, penulis di sini akan membuat rumusan mengenai maksud dan tujuan yang akan dicapai dengan topik tersebut. Rumusan ini disebut dengan tema untuk memenuhi keperluan penyusunan kerangka tulisan ilmiah. Nah, tema itu berasal dari bahasa Yunani, titena, yang berarti menempatkan atau ditempatkan. Nah, pengertian tema ini dapat dibatasi sebagai perumusan dari topik yang akan dijadikan landasan pembicaraan dan tujuan yang akan dicapai melalui topik tersebut. Nah, ini berarti tiap tulisan ini harus memiliki satu gagasan yang menonjol. Nah, tema ini juga sangat penting nih untuk penelitian karena sebuah tulisan karya ilmiah ini dikatakan baik apabila tema yang dikembangkan itu secara terinci dan jelas. Setelah ditentukan atau diperoleh topik dan tema yang relevan, maka selanjutnya penulis merumuskan judul yang akan ditulis di karya ilmiahnya. Perumusan judul penelitian tidak jarang dianggap remeh karena hal ini mungkin disebabkan bagi beberapa pihak. Masalah tersebut merupakan pekerjaan yang agak sulit untuk dilaksanakan. Selanjutnya terdapat pengertian judul. Menurut KBBI, judul merupakan cerminan mengenai suatu permasalahan yang diangkat dalam sebuah tulisan secara cepat. Letaknya berada paling awal sebuah karangan sehingga disebut sebagai kepala karangan. Judul yang baik akan menarik pembaca dan dapat menimbulkan keingintahuan pembaca tentang isi atau permasalahan yang akan dibahas. Judul memiliki cakupan yang lebih sempit dan spesifik. Di dalam judul juga menyiratkan suatu tema dan topik. Dalam karya ilmiah, judul harus tepat menunjukkan topiknya. Penentuan judul harus dipikirkan secara serius dengan mengingat beberapa syarat berikut. Yang pertama, judul harus relevan dengan topik dan tema atau isi karya ilmiah, beserta jangkauannya dan bagian-bagian dari tulisan tersebut. Yang kedua, judul harus menggambarkan secara sederhana masalah yang akan diteliti. Artinya, judul tersebut merupakan suatu refleksi daripada masalah yang akan diteliti. Yang ketiga, judul harus memiliki independen variabel atau variabel bebas dan dependen variabel yaitu variabel terikat. Judul karya ilmiah harus dinyatakan secara jelas. Artinya, judul itu tidak dinyatakan dalam kata kiasan atau tidak mengandung kata yang mengandung makna ganda. Saya, Syarifah Nadia, akan membacakan tentang faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam merumuskan judul. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam merumuskan judul adalah sebagai berikut. Yang pertama, judul menimbulkan rasa ingin tahu orang lain untuk membaca tulisan ini. Yang kedua, ada judul tidak mempergunakan kalimat yang terlalu panjang. Yang ketiga, judul sebaiknya dinyatakan dalam bentuk frase benda, bukan dalam bentuk kalimat. Yang keempat, penggunaan gaya bahasa yang baik. Selanjutnya, penulisan judul penelitian. Penempatan dan penulisan judul karya ilmiah pada halaman sampul atau kulit luar atau cover maupun pada halaman judul sebaiknya mengikuti ketentuan sebagai berikut. Selanjutnya, penentuan penulisan judul. Nah, penentuan penulisan judul diatur sebagai berikut. Yang pertama, judul ditulis pada baris paling atas dengan jarak dari tepi kertas atas sekurang-kurangnya yaitu 3 cm. Judul yang panjang dapat ditulis menjadi 2 baris atau lebih dengan jarak 2 spasi. Lalu yang kedua ada judul dan anak judul, jika ada ditulis dengan huruf kapital semua. Nah, yang ketiga anak judul dipisahkan dari judul dengan tanda titik 2. Lalu yang terakhir judul tidak diakhiri dengan tanda titik atau tanda baca lain. Ya, sekian pembahasan materi mengenai topik dan judul penelitian pendidikan bahasa dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan melalui WAG.
Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You make me feel like 11.